Perjuangan sang ayah. Ketika fajar masih terlelap di ufuk timur, terlihat sesosok bayangan berkelebat menyusuri jalan setapak, melintasi hutan, mendaki bukit, dan menuruni lembah menuju sebuah gubuk tua yang terletak di lereng bukit. Gubuk itu menjadi tempat ia melepas lelah di kala penat bekerja seharian. Ia selalu ditemani oleh beberapa ekor anjing kesayangannya. Terkadang pula ia ditemani oleh istri dan anak-anaknya. Itulah Bapak Kosmas, petani sederhana yang rajin bekerja. Ia terlahir di Tanah Puken, Desa Lewobele, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur. Ia memiliki seorang istri dan 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka hidup sangat sederhana. Mereka tinggal di sebuah gubuk tua yang hanya diterangi oleh lampu pelita di malam hari. Bapak Kosmas sosok yang rajin bekerja. Ketika ayam mulai berkokok di pagi hari, ia sudah bangun dan bersiap untuk ke kebun. Istrinya pun selalu rajin menyiapkan sarapan dan bekal untuknya. Kehidupan keluarga mereka hanya bergantung dari hasil panen dari satu-satunya kebun yang mereka miliki saat ini. Kebun ini ditanami padi, jagung, ubi, pisang, dan sayur-sayuran yang hasilnya akan dipanen untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Hasil panen kebun ini pun semakin berkurang dari tahun ke tahun. Karena kebun ini terletak di lereng bukit, sehingga setiap kali hujan tanahnya selalu terkikis oleh air. Ibarat pepatah, seperti kerakap tumbuh di batu, hidup enggan, mati tak mau. Demikianlah Bapak Kosmas selalu setia mengunjungi kebunnya, walaupun hasilnya semakin berkurang. Hari terus berganti. Bapak Kosmas mulai menyadari bahwa anak-anaknya semakin besar dan sebentar lagi mereka harus memasuki bangku sekolah. Ketika melepas lelah di depan gubuk tuanya, ia membayangkan kebutuhan anak-anaknya ketika masuk sekolah, mulai dari membeli pakaian seragam hingga peralatan lainnya. Dalam benaknya ia bertanya, dengan penghasilan seperti ini, apakah aku mampu membiayai sekolah anakku seperti keluarga lainnya? Apakah yang harus kulakukan untuk membiayai anak-anakku? Haruskah kubiarkan mereka hanya membantuku bekerja di kebun tanpa bersekolah? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui pikiran Bapak Kosmas. Bapak Kosmas pun terus berdoa memohon kepada Tuhan agar diberi petunjuk untuk mengatasi persoalannya ini. Bapak Kosmas menyadari bahwa ia tak bisa hanya menggantungkan harapan pada satu-satunya kebun ini. Akhirnya ia berencana untuk merantau ke Malaysia, mendulang rupiah untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Ia melihat beberapa tetangganya yang berangkat ke Malaysia setiap bulan, selalu mengirim uang untuk biaya sekolah anak-anak mereka, dan anak-anak mereka telah berhasil semua. Suatu sore, sepulang dari kebun, ia disuguhi secangkir kopi dan sepiring ubi rebus oleh istrinya. Sambil menikmati hidangan sederhana itu, ia mencoba mengutarakan niatnya kepada sang istri. Mendengar rencana Bapak Kosmas mau ke Malaysia, istrinya langsung menolak. Di Malaysia kita bekerja, di sini pun kita bekerja. Kalau kamu ke Malaysia, siapa yang mengatur anak-anak? Tanya istrinya dengan tidak menghiraukan apa reaksi Bapak Kosmas. Mendengar penolakan istrinya, Bapak Kosmas hanya terdiam. Ia melanjutkan menikmati kopi sambil menarik sebatang tembakau koli dan mengembusnya kembali secara perlahan. Ia kembali termenung. Hari-hari berlalu tanpa ada kepastian. Hingga pada suatu hari, Bapak Kosmas bertandang ke rumah tetangga sambil menikmati secangkir kopi dan sepiring pisang rebus. Mereka bercengkerama dan saling bercerita tentang kehidupan keluarga mereka masing-masing. Saat itu Bapak Kosmas pun menceritakan kesulitan yang dialaminya. Mendengar penuturan Bapak Kosmas, tetangganya pun menawarkan beberapa pekerjaan kepada Bapak Kosmas.
Bapak Kosmas diminta untuk mengerjakan sebuah lahan kosong milik tetangganya yang belum dikerjakan. Kebetulan tetangganya itu memiliki beberapa kebun yang sudah ditanami kelapa, kopi, kakao, dan tanaman pangan lainnya. Tetapi ada juga yang belum diolah. Bapak Kosmas juga diminta untuk membantu membersihkan kebun kelapa, kopi, dan kakao yang nantinya akan diberi upah harian. Mendengar itu, Bapak Kosmas sangat gembira. Sepulangnya dari rumah tetangga, Bapak Kosmas langsung menceritakan tawaran pekerjaan yang diberikan oleh tetangganya itu kepada sang istri. Mendengar itu, sang istri sangat gembira. Ia pun berniat untuk membantu sang suami mengolah kebun baru dan membersihkan kebun tetangganya itu. Pada esok hari, Bapak Kosmas dengan penuh semangat mulai membuka kebun barunya. Istrinya menyusul setelah ia mengantarkan anak-anak ke sekolah, membawa serta bekal dan membantu suaminya bekerja. Setiap hari kesibukan mereka bertambah. Selain membuka kebun baru, mereka juga mengatur waktu untuk membersihkan kebunnya yang lama, serta kebun kopi, kelapa, dan kakao milik tetangganya. Kerja kerasnya ini ternyata tidak sia-sia. Hasil panen Bapak Kosmas pun bertambah, dan ia pun mendapat penghasilan yang cukup dari upah harian membersihkan kebun tetangganya. Melihat semangat kerja Bapak Kosmas dan istrinya, tetangga-tetangga yang lainnya pun mulai menawarkan pekerjaan kepada mereka. Pekerjaan pun bermacam-macam, mulai dari membersihkan kebun, memetik kopi, kakao, dan kelapa, hingga membantu pekerjaan tukang bangunan. Semuanya dijalani Bapak Kosmas dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Setelah bekerja, Bapak Kosmas selalu diberi upah. Upah yang diterima pun tidak pasti. Terkadang upahnya cukup memuaskan, namun terkadang mereka dibayar dengan upah yang sangat minim. Kendati demikian, Bapak Kosmas menerimanya dengan ikhlas dan tidak pernah mengeluh. Ia tetap setia menjalankan tugasnya. Bapak Kosmas sangat bersyukur dan berterima kasih kepada tetangganya yang selalu memberikan pekerjaan kepadanya. Jadilah Bapak Kosmas petani dan pekerja serabutan yang rajin dan ikhlas. Dari hari ke hari, tawaran pekerjaan kepada Bapak Kosmas semakin bertambah. Penghasilan yang diperolehnya pun semakin meningkat. Penghasilannya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga untuk biaya sekolah anak-anaknya, dan sebagian lagi ditabung. Walaupun hanya bekerja sebagai petani dan pekerja serabutan, Bapak Kosmas akhirnya bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga menjadi seorang sarjana. Bapak Kosmas dan istrinya sangat bersyukur atas apa yang mereka terima. Mereka juga sangat bangga karena usaha dan jerih lelah mereka tidak sia-sia. Itulah sosok Bapak Kosmas, pekerja yang rajin dan tekun. Di akhir cerita ini ingin kusampaikan sebuah pesan. Apapun profesi kita, jika kita menjalani dengan ikhlas dan bertanggung jawab, maka hasilnya tidak akan sia-sia. Tantangan dalam pekerjaan adalah sebuah hukum wajib yang harus kita jalani. Rekan-rekan kerja yang kadang tidak sependapat, tekanan beban kerja yang meningkat, dan komunitas kerja yang tidak nyaman adalah sebuah rintangan yang harus ditaklukkan. Seperti pepatah orang tua, orang malas menanti hari mujur, bagi yang rajin setiap hari adalah hari mujur. Tobias Tibanama, Sarjana Pendidikan.